pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajari kami Tuhan saling mengasihi dan mengampuni seperti kasih-Mu ya Tuhan Yesus. Hari ini kami mau terus diajar oleh Tuhan melalui renungan yang akan disampaikan. Tuhan berbicara atas setiap kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali bersama dengan saya pada hari ini Selasa, tanggal 27 Agustus 2024. Saya mau ajak saudara kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan yang hari ini memiliki tema belas kasihan menggerakkan pengampunan. Saya akan bacakan satu ayat yang diambil dari Matius 18 ayat yang ke-27. Demikian firman Tuhan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Nah, renungan kita pada hari ini saudara, perikop ini dimulai dengan pertanyaan Petrus kepada Tuhan Yesus tentang bagaimana cara mengampuni orang yang bersalah kepadanya. Berapa kali harus mengampuni? Rasul Petrus sudah mengerti tentang pengampunan karena Kristus telah mengajarkan para murid sebelumnya untuk mengampuni. Dapat saudara baca di dalam Matius 6 ayat 14 sampai dengan yang ke-15. Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang pengampunan terhadap mereka yang bersalah atau berdosa. Bagian dari ajaran mengenai perbuatan dosa ini hendaklah dimengerti sebagai kesalahan pribadi yang dilakukan seseorang terhadap kita, di mana tindakan untuk mengampuni terletak pada kemauan kita sendiri. Petrus tidak lupa akan ajaran Tuhan Yesus tentang pengampunan, karena seorang percaya tidak boleh memendam kemarahan ataupun menginginkan balas dendam terhadap siapapun. Sesungguhnya kita harus mengampuni mereka yang bersalah kepada kita, karena kita sudah diampuni oleh Tuhan terlebih dahulu. Hati raja tergerak oleh belas kasihan kepada hamba yang sujud menyembah kepadanya.
dan hamba tersebut memperoleh penghapusan seluruh utang-utangnya. Pengajaran Tuhan Yesus dalam bentuk perumpamaan ini adalah sebuah kewajiban bagi orang percaya untuk dilakukan. Hanya mereka yang mengampuni kesalahan saudaranya lah yang boleh mengharapkan pengampunan dari Allah. Tuhan Allah adalah Tuhan yang bisa mengampuni segala kesalahan-kesalahan kita yang adalah hamba-hambanya. Beberapa hal dalam perikop bacaan hari ini perlu menjadi perhatian kita sebagai orang percaya, yaitu yang pertama, kemurahan hati sang Tuhan kepada hambanya yang berutang kepadanya. Ia membebaskan utang hambanya murni karena belas kasih dalam diri sang Tuhan. Dapat saudara baca di dalam Matius 18 ayat 23 sampai 27. Setiap dosa yang kita perbuat adalah utang terhadap Allah. Bukan utang karena membeli atau meminjam, tetapi utang karena mengambil hak orang atau melalaikan suatu tugas yang menghabiskan harta tuannya. Kemudian memutuskan hubungan kerja dengannya sehingga harus dihukum dan wajib melunasi utang-utangnya. Utang dosa adalah utang yang sangat besar dan raja akan mulai melakukan perhitungan pada waktunya. Sesungguhnya utang dosa yang besar itu tidak mampu dilunasi oleh seseorang tanpa belas kasihan Tuhan. Tanpa belas kasihan Tuhan yang membebaskan utang dosa kita, maka kita akan menerima hukuman yang membinasakan. Nah, hal kedua yang perlu kita perhatikan dalam perumpamaan ini, kekejaman yang dilakukan hamba tersebut kepada hamba yang lain tanpa ada belas kasihan yang sebenarnya telah ia peroleh dari tuannya. Dapat saudara baca di dalam Matius 18 ayat 28 sampai 30. Perlakuan hamba yang jahat itu adalah lambang dosa yang walaupun telah meminta hal-hal yang seharusnya tidak layak diterimanya didapatinya, tetapi dengan sangat kejam menuntut apa yang dianggap menjadi miliknya. Tindakan demikian tidak sesuai dengan nilai-nilai kekristenan yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Berikutnya yang ketiga yang menjadi perhatian dalam perumpamaan ini, kemurkaan raja kepada hamba yang jahat dan bersalah tersebut karena tidak ada belas kasihan terhadap sesama hamba lain yang berhutang kepadanya. Matius 18 ayat 32 sampai 35 dapat saudara membacanya. Hamba-hamba yang lain yang melihat kekejaman yang dilakukan oleh hamba pemberi utang, yang utangnya sendiri telah dibebaskan oleh raja, melaporkan kejadian tersebut kepada raja. Sudah sepantasnya raja sangat marah atas tindakan hamba tersebut yang tidak ada belas kasihan sehingga dianggap sebagai hamba yang jahat. Dalam perumpamaan ini, raja menunjukkan kewajiban untuk berbelas kasihan terhadap sesama karena hal-hal di bawah ini, yaitu pertama, karena sudah menerima pengampunan dengan kesusahan yang sama dan yang seharusnya telah merasakan perasaan dililit utang. Berikutnya yang kedua, karena sudah sewajarnya dapat meniru contoh raja yang memiliki kemurahan hati yang telah ditunjukkan kepadanya. Nah, refleksi kita pada hari ini saudara, kewajiban kita untuk menerima pengampunan adalah perintah Tuhan. Karena Allah telah mengampuni segala kesalahan dan dosa-dosa kita. Allah juga bisa membatalkan pengampunannya jika kita tidak mampu mengampuni orang lain. Perlu diketahui bahwa penghakiman hanya ada pada Tuhan Yesus. Demikian perenungan kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, berterima kasih atas firman-Mu pada hari ini dan perenungan bahwa kami diingatkan untuk kami tetap memiliki belas kasihan kepada siapapun yang bersalah kepada kami, dan kami juga dimampukan untuk mengampuni karena Tuhan sudah mengampuni kami yang saat kami masih berdosa. Itu sebabnya kami harus meniru apa yang Tuhan sudah ajarkan kepada kami, supaya kami memiliki hati berbelas kasihan dan mengampuni mereka yang bersalah kepada kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan sepanjang hari ini dalam tangan kuasa-Mu, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin.